Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kepada kita kehidupan. Allah masih berikan dalam kehidupan untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang masih diberikan oleh Allah adalah hidup yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi tentu adalah dengan senantiasa meningkatkan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan saleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul hari ini, Allah berkumpulkan nanti kita di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu, ada orang yang di dunia dia berjumpa, dia bertemu, dia karib, dia dekat, dia sama-sama mempunyai usaha dan lain sebagainya. Namun di akhirat nanti mereka akan berpecah, mereka akan bercerai-berai. Itulah orang-orang kafir yang mereka di dunia ibaratnya konco pelangkin, tapi nanti di akhirat mereka saling menyalahkan. Ada orang yang di dunia mereka berjumpa, bertemu, bahkan sama majelisnya, sama ketaatannya kepada Allah, sama-sama hadir dalam majelis ilmu. Insya Allah nanti di akhirat juga akan dipertemukan oleh Allah. Ada orang yang di dunia tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bercengkrama,
namun di akhirat dipertemukan oleh Allah di dalam surganya Allah. Nah, itulah para nabi dan rasul. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi insya Allah janji Allah di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti di akhirat Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqina, para orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi di dunia ya rasul ya nabi, namun di akhirat insyaallah kita akan bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita setelah setahun pada usul Ibu. Nah, 2024 inilah 2025. Dulu kita telah menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang menurut beberapa riwayat memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengecen tanggal 9 Nabi lahir, ada yang mengecen tanggal 2 balik. Pokoknya ada perbedaan pendapat. Demikian pula Bapak Ibu, kini dalam bulan Rajab ada peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu patokannya bukan rasional atau logika, tapi keimanan kita. Jadi kalau dirasional mana Isra Mi'raj ndak tarasionalkan di kepala, bisa streng kepala jadinya, bisa terbalik tak orangnya. Ya Bu. Nah, sebab perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dalam sebagian kecil malam. Ya Bu, ndak sepenuh malam, ndak dari sajo sampai subuh dah. Tapi sebagian malam, lailan. Kalau dalam ilmu alat namanya lailan tu nakirah. Nakirah tu memfaedahkan taklil, malam yang sedikit. Demikian pula peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya Bu, ada yang mengecean di tahun Nabi diutus, ada yang mengecean 5 tahun Nabi diutus, ada yang mengecean 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi umumnya dan bahkan di dalam kalender kita itu yang merah itu tanggal berapa? Ya, tanggal 27 Rajab. Dan alhamdulillah tahun kini kalau dicari kalendernya sama bentuk tanggal 2. Nah, cuma bedanya beko dari jam 7 jam setengah 7 sampai jam 12 malam. Nah, itu bedanya beko. Ini tanggal 23 sih kok beko setengah 7. Nah, itulah tanggal 24 Rajab. Masehinya masih tanggal 23 menjelang jam 12 malam. Nah, itu bedanya. Tapi cerita ada Isra Mi'raj kini Bapak Ibu. Nabi dilahirkan di Mekah. Setelah Nabi dilahirkan terjadi peristiwa-peristiwa besar, bukan hanya kepada ibunda Nabi, keluarga Nabi, tapi juga kepada seluruh alam. Terjadi ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dalam kajiannya ini disebut dengan irkhas. Jadi ada namanya irkhas, ada namanya mukjizat, ada namanya sihir, ada namanya karamah, ada namanya maunah. Ya Bu, kalau dalam kajian ilmu tauhid, irkhas itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon para nabi. Ya Bu, calon para nabi. Contohnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah katikonya dimasukkan atau di ranangan di batang iya. Ya Bu. Nah, alai Nabi Ibrahim ketika dia diletakkan oleh orang tuanya di dalam gua untuk menyelamatkan dari pengawasan Raja Namrud. Banyak nabi dan rasul
yang ditunjukkan oleh Allah irkhas sebelum kenabiannya. Demikian pula kepada Nabi Muhammad. Nah, di antaranya adalah ketika Nabi lahir itu api yang disembah oleh orang Majusi sudah ribuan tahun padam. Ya Bu, terjadi cahaya yang kemilau dari rumah Nabi, dari diri ibunda Nabi Aminah sehingga menerangi seantero alam. Itu namanya irkhas. Sudah itu Nabi SAW disusukan oleh Suwaibah. Suwaibah lawak sampaikan dulu bahwa dia adalah merupakan budak dari Abdul Uzza atau dari Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Amaknya namanya Labna binti Hajar, apaknya namanya Abdul Muttalib. Tapi yang dalam Al-Quran Abu Lahab ya. Bakoda Abdul Uzza. Karena disebutkan lakab tu, gelar tu menunjukkan akan ada orang yang serupa itu. Ya Bu. Pasti ada orang yang serupa itu. Itu gunanya disebutkan dengan lakab atau gelar. Jadi sampai hari kiamat pasti ada orang yang berperangai seperti Abu Lahab tadi itu. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Suwaibah dikarenakan dia menyusukan Nabi, dia dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadinya budak Abu Lahab, karenakan dia menyusukan Nabi, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah ini menyusukan yang sepersusuan dengan Nabi, ada namanya anaknya Masruh namanya. Aku anak Suwaibah, berarti sepersusuan dengan Nabi namanya, saudara sepersusuan. Sudah itu ada namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Aku sama sepersusuan dengan Nabi. Sudah itu paman Nabi Hamzah. Jadi sama menyusu kepada Suwaibah. Kemudian Bapak Ibu setelah Suwaibah masuk kita kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi perempuan mulia yang menyusukan Nabi itu berapa orang? 3 orang. Pertama ibunda Nabi, kedua adalah Suwaibah al-Aslamiyah, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini Bapak Ibu adalah perempuan mulia. Beliau berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar atau disebut dengan Sa'diyah, Bani Sa'ad. Jadi makanya Halimatus Sa'diyah. Halimah ini mempunyai suami yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza atau disebut dengan Abu Kabsah. Anaknya ada 3 orang. Pertama namanya Abdullah bin Haris. Kedua namanya Unaisah binti Al-Haris. Ketiga namanya Hatzafah binti Al-Haris. 3 orang saudara sepersusuan Nabi dari anak saya tadi Bu Halimatus Sa'diyah. Sudah itu termasuk yang menyusu dengan Halimatus Sa'diyah adalah paman Nabi Hamzah. Ya Bu. Jadi Hamzah kok sepupu sepersusuan dengan Nabi pun melalui jalur Suwaibah, melalui jalur Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi pada diri Halimatus Sa'diyah Bapak Ibu? Kebiasaan orang Arab ketika itu, apalagi ketika itu musim paceklik. Paceklik ko hari pani garang, orang suami susah pay menggali. Ya Bu, beternak pun, berkebun pun, karena musim paceklik, musim panih berdangkang, mana susah kehidupan. Sehingga lebih diandalkan kekuatan perempuan untuk memasok ekonomi. Bacaronya mencari anak-anak di kota Mekah yang akan dibawa ke kampung-kampung termasuk Bani Sa'ad untuk disusukan. Untuk disusukan orang kota itu dibawa ke kampung,
Di antara faedahnya adalah pertama karena udara kota berbeda dengan udara di perkampungan. Sejuk di kampung. Nah, kalau kini ko yang beda kota dengan kampung tuh, kalau kota lah banyak dulu batang kayu, kini lah gedung nan tinggi. Ya Bu. Kalau dulu orang bersepeda membawa gerobak, kini lah oto yang dibawa orang. Ya Bu. Pemanasan global pun terjadi. Sudah itu bahasa orang desa itu lebih lancar, lebih fasih dibandingkan orang kota. Itu alasannya orang-orang di perkotaan tradisi mereka menyusukan anak-anak mereka kepada kaum wanita yang ada di perkampungan-perkampungan. Dan itulah tradisi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi dengan orang Bani Sa'ad ini termasuk di dalamnya Halimatus Sa'diyah. Ini mereka berangkat, ada yang mengatakan sampai 70 orang. Baik itu yang ditemani oleh suaminya maupun yang pergi sendiri perempuan tersebut, tapi rombongan. Ya Bu, tapi rombongan. Kalau dulu tentu tidak sama kini lah. Kalau kini bisalah cateroto, pakai gokar, ya Bu. Kalau dulu orang pakai kendaraan keledai, pakai kudo, pakai unta, dan itu menempuh perjalanan yang kalau pakai unta barangkali sejam, tapi kalau pakai kedelai itu keledai sampai bisa berminggu, bisa berbulan. Ya Bu, tumilangan tu ibu, saya ibu datang tu apa? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai berbulan. Jadi mereka datang rombongan. Namun di Mekah mereka berpencar. Mereka mencari tempat atau daerah atau rumah yang ada anak baru dilahirkan, atau masih ada anak-anak ketik di rumah itu yang dalam masa persusuan di bawah 2 tahun. Door to door, diketok pintu, ditanyakan ke orang yang ada di persimpangan, di pos rondo, atau orang musuh di jalan, ada ndak anak yang baru lahir di daerah situ. Nah, sampailah kisahnya Halimatus Sa'diyah ini bertemu dengan bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi, Halimah bukan langsung membawa. Ndak langsung dibawa nodo. Sebab setelah ditanya diwawancara orang tuanya, paknya mah paknya lah meninggal, kecilnya kakeknya Abdul Muthalib. Lama meninggal, menyebut lama meninggal itulah suri hati Halimah tadi itu. Nah, yatim koyo ada kerapik piti medeko kok. Nah, sebab yang dicari untuk menyusukan tu, yang dicarinya namanya menyusukan orang piti. Ya Bu, piti yang dicari. Kini anak yatim yang disusukan. Dari mana piti bekoro? Itu yang terbayang di Halimah. Sehingga awalnya ndak namuah doh, tapi dek mancaliak kawan-kawan yang lain lah, ada yang berangkit sebagian, ada yang masih tunggu menungguan, dek lah dapet dinyo bayi, tiba di Halimatus Sa'diyah bersama suaminya kolonado dapet bayi dia. Jadi tapi kepikirlah dalam cerita-cerita baduo daris ya budaya Bu ya. Maaf ya Pak, pada yang nama Aris ya. Bah caronya leko kawan-kawan wak lah balik awak siko ya baru ndak dapet doh. Iko ko lah do bayi ko dia nak yatim doh. Kecil daris tadi itu wak bawa selah ndak baar. Mudah-mudahan ada jalan kebaikan yang lain. Ditanamkan hati istri. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad, disampaikan oleh Halimah, "Dak Pak, biarlah kami bawa Muhammad ko." Ketika baru menggendong Nabi Muhammad saja Bapak Ibu, itulah nampak aurah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Taraso sajwa dalam hati Halimah, bayi yang digendong itu beda dengan anaknya atau dengan bayi yang lain yang disusukannya termasuk Hamzah. Gak lain nauranya tuh Bu. Nah, ada kesejukan, ada ketenangan batin rasanya ketika dipeluk.
Dan dalam riwayat Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW disodorkan, ingin disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad pertama menggeleng. Disusuan sebelah kida ko Nabi menggeleng. Dak muah Nabi dogo. Disusuan sebelah suo ko baru Nabi namuah. Apa hikmahnya? Menurut sebagian sejarawan, hikmahnya adalah Nabi ndak namuah memakan hak orang. Bapak itu Ustaz, karena anak Halimah lebih condong menyusu sebelah kida. Itu hikmahnya Bu. Ketek-ketek lah tentu hak orang Bu. Dua orang lah 60 tahun umur dak tentu yo hak orang mahaknya gitu. Itu Nabi Muhammad tuh Bu. Nah, akhirnya yang awalnya bahkan dalam perjalanan Halimatus Sa'diyah bersama anak-anaknya dalam kelaparan, suaminya pun mode itu kudo dan keledainya capo dalam keadaan dak ado membuahkan susu. Dah, karena saking kuruhnya Bu, kudo yang unta dan keledai tadi. Salah dulu ya Bu. Dah. Keledai Bu ya, keledai dah. Nah. Akhirnya dengan izin Allah malam pertama tu dalam perjalanan Halimatus Sa'diyah tadi itu asinya ada banyak malahan. Sudah tu dicuba pula untuk memerah susu unta tadi itu, rupanya ada keluar banyak leh. Dan bahkan dalam perjalanan menuju Bani Sa'ad, unta sama keledai tadi itu tidak seperti awal mereka dari Bani Sa'ad ke Makkah dalam keadaan lambe, latihan, ikut capek. Bahkan orang yang sabalun Halimatus Sa'diyah yang lah dapat bayi pertama pulang, itu dilewati oleh Halimatus Sa'diyah. Ibarat kini ko dipotong di jalan raya tu ya Bu. Ya, lambe na lari 80-an orang lari 120 ditolak Bu. Tu dikepoh dorang leh. Dipotong dorang kan. Halimatus Sa'diyah pun tercengang. Yang terjadi ko dari sebab kok lain keadaan ini wah. Ya Bu. Dah. Gak kancang lari ku unta wah, gak capek lari keledai wah. Sampai di Bani Sa'ad mode itu pula. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah itu berubah drastis. Yang awalnya agak kurui, kini agak nampak dagingnya Bu. Ya Bu. Dah. Yang awalnya dak do dipanen susunya do karena musim kering, musim apa? Dengan izin Allah banyak mengeluarkan dari susunya. Sehingga menopang ekonomi Halimatus Sa'diyah berkat keberkahan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimatus Sa'diyah yang awalnya agak ragu-ragu, yang awalnya biarlah pada indah sen. Ya Bu, kan itu awalnya dah pada ndak doa membawa apa-apa dah biarlah awak rawatnya. Tapi yang sesuatu yang kadang-kadang awak ndak yakin, rupanya dibalik daripada itu disajikan hikmah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang di kampung pun agak iri kepada Halimatus Sa'diyah. Bah, kok bisa si Halimah tu mode itu ya. Bah, kok taranaknya bakambang gini wah. Luar biasa. Sejak menjaga bayi itu banyak kejadian, banyak sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan kalau dikaji kasih sayang barangkali Halimatus Sa'diyah dibandingkan 3 orang anaknya tadi itu lebih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama Halimatus Sa'diyah itu justru lebih dibandingkan dilakukan kepada anak-anaknya sendiri. Begitu sayangnya Halimatus Sa'diyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek ceritalah selama 2 tahun menyusui. Dan bahkan dalam Al-Quran haulaini kamilaini 2 tahun lo menyusui. Ya Bu, kalau kini kau sampai orang 2 tahun menyusui anak. Alhamdulillah Bu ya. Ada nendak 1 sama sekali menyusui anak, diganti dengan susu. Wih, dah ampun dah doanya Bu Jawi dah Bu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Lah 2 tahun sama jawab. Perjanjian dulu kontraknya cuma 2 tahun. Ya Bu.
kini ko lah diskusi lah suami istri dah bako dah ya bu dah lah 2 tahun Muhammad jawab kok dipikir-pikir jika diingat di kanak-kanak dicoba bermenang surang ibu ko basar rupa rasian ya bu lalu sekaluk subuh tiba tergamang tercinta tidur tampih tangan ke lantai baru ke patang Muhammad semua jawab kini lah kepisah lo awaknya padahal ya Matu Halimah Al-Haris pun suaminya mau itu puluh taibu hati dah anak yang begitu mulia, anak yang begitu saulah, anak yang begitu beda juga anaknya. Akhirnya kini awak harus berpisah. Berarti kau, kecil dari tadi itu biar awak balik dia lanjut kamar. Barangkali orang tuanya, ibunya kini kau sedang menunggunya kini. Rindu ibunya kepada anak kan sama terasa dewa. Ya bu, ceramah lo dari tadi kalimat tadi itu bu. Dah. Sadiah ibunya kini. Lah wak bawa lahnya ke rumah Aminah. Pai ke Makkah balik ditamuilah Aminah. Ditamuilah kakeknya bagai akhirnya lah bercerita. Dah petik nak ya. Kinilah tiba masanya. Lah 2 tahun kami bersama dengan Muhammad. Kok dipikir-pikir bana tak taluk kami berpisah ya Muhammad kau dah. Baik itu kecintaan kami, kasih sayang kami ke Muhammad kau melebih kepada anak-anak kami. Dah. Kok lai boleh pinta balaku kau kami yo nak sama je Muhammad kau balik. Tapi itu tergantung ente. Kalau keinginan kami kau tak ada selain itu roh. Yalah bu, lah dibujuk rayu lah Aminah ko dek Halimatus Sa'diyah. Ya bu, dah bahas supaya Nabi Muhammad ko tetap bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Lah dibujuk-bujuk mau dia itu minta izin lah Aminah ke kakek beliau. Siapa nama kakek beliau bu? Abdul Muttalib. Dah, kek bahas ko Halimahnya minta tambah ingin bersama je Muhammad. Kecilnya gak 2 tahun lain lah. Oi lama tu kecil kakeknya. Tapi kalau mode itu ndak ada. Biar lebih segar badan Muhammad ko, biar lebih kuatnya, biar lebih fasih bahasanya, ndak ada. Ndak ada kecil Aminah. Ndak ada. Akhirnya diizinkan sama dia bu. Berarti bersama Yusya sudah tu bu. Bersama jo Halimah balik. Dibawa lah sanang bana hati Halimah. Tak ada kesenangan yang mencapai puncak tertinggi dalam kehidupan Halimah melainkan bisa bersama kembali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dia 2 tahun. Namun ada suatu kejadian yang terjadi dalam masa 2 tahun yang kedua atau ketika Nabi berumur 4 tahun. Ada yang menyebutkan umur Nabi masuk 5 tahun. Yang terjadi Halimatus Sa'diyah anaknya dah bermain dengan Nabi Muhammad di belakang rumah. Dia Halimah ko dalam di luar jangkauan anak. Maknya di bungku, anaknya di belakang rumah main. Dalam keadaan bermain seperti itu terjadi kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad dijemput oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Ya bu. Kalau kini ku gak takut ada bu. Kok malaikat yang tiba serupa Nabi Muhammad tu nak ada bu. Kurang nama yang anak. Sempat petang pun kejadian namun kan di sekolah bu. Nah, lah pulang anakku tak biasa dijapui atau payu orang lain atau keluar dari gerbang sekolah. Tiba-tiba petang tu hilang bu. Tak wasuonya doh. Dah. Dan kawannya minta izin. Aku yang non Islam bu. Dah, berarti dua minta izin dan seorang pun tak minta izin tu. Dah. Tiba orang tuanya 5 minit sesudah anak ko lapai, tiba orang tuanya. Tak biasanya seperti itu pak. Macam-macam kan ambo pula gak takut dah bo hilang nak orang kacau ya kan. Dah, bermasalah. Akhirnya lah dicari lah dihubungi. Ada orang menjual roti di muka tu. Nyopai menyeberang jalan tadi bersama dengan sapam. Sapam yang tadi itu, penjaga sekolah maksudnya. Ditanya mana ndak dolo dah.
dah tu lampu pula agak camih gua awak cara oleh gua. Amak pula untuk kemenangi deh kan. Nah, sudah tuan terjadi tekana telepon kawannya yang berdua tadi itu. Nah, telepon berdua ditanyakan, ada enggak yang nama itu di situ Pak? Ada ciknya kan, itu baru lega bu. Ya bu. Amak tadi baru lega lah. Padahal anak ko enggak pernah pai jo kawannya kalau pulang sekolah. Aku anak kelas 2 berarti lah 1 tahun lebih hanya di sekolah tu, enggak pernah pulang dengan kawan lain, enggak pernah pai jo orang lain, cukup amak saja yang menjepui dari. Kini terjadi mode itu. Tu juga camih dah bu. Mode itu lo kejadian yang menimpa Halimatus Sa'diyah. Tidak pernah Nabi Muhammad dijemput siapapun doh. Tidak pernah Nabi Muhammad dibolehkan pergi dengan siapapun doh. Dah, kini tiba-tiba Nabi Muhammad dibawa di 2 orang laki-laki. Dibawa ke suatu tampik, di situ Nabi dibedah dada Nabi. Ya bu, dioperasi Nabi go bu. Pi operasi awak dah sama operasi malaikat dah. Operasi awak ko 3 bulan dak talo ibu mangkik gas 2 kilo tu dulu. Ya bu, ngah 2 kilo, 3 kilo saja dak talo dekat minus dah. Dah. Boleh 2 kilo dah bu. Nabi Muhammad dioperasi, dibersihkan hatinya, dikeluarkan kuado setan yang menggaduh situ atau sesuatu yang tidak baik, dimasukkan hilman, yakinan, islaman, imanan, ilmu, yakin, iman, Islam dimasukkan dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga kawan-kawan atau dusana atau anak dari Halimah tadi itu camih lo bu. Ya ummi Muhammad qad kutil. Ndak kutil kadar bu, kutil tu dibunuh. Qatala bahasa majhulnya kutila. Muhammad telah dibunuh wahai ibu. Muhammad lah dibunuh. Wala camih Halimatus Sa'diyah. Semuanya camih yang buat tadi itu bu. Nah, camih Halimatus Sa'diyah dibaca ruku lah keberang orang tuanya kambo weko Allah camih. Tapi tak lama setelah itu balik Nabi Muhammad. Balik Nabi Muhammad, rupanya ditanya, "Kama kau tadi Muhammad?" Ya bu. "Kama sih tadi nak itu dah bu." Sebab Nabi Muhammad tu kesayangan di Halimah. Kama tadi itu. Ambo dibawa dek 2 orang tadi itu. Kok babundanya bu ya, kok bama, kok baiti bu ya. Nah, ambo dibawa dek orang tu tadi 2 orang. Sudah tu dibodah dadamu. Sudah tu dimasuknya dengan dicucinya pakai air zam-zam hati ambo. Ya bu, disampaikan pada itu tu. Dah, tapi dicaliak tak do baki do. Tak do jahit do. Luku-luku ke tak do bu. Dah, tu malaikat tu bu. Dah. Makanya dalam sejarah Bapak Ibu, 2 pendapat tentang pembedahan dada Nabi ini yang kuat. Pertama, ketika Nabi masih ketik dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, dada Nabi dibedah. Kedua, ketika Nabi mau berangkat melakukan Isra wal Mi'raj. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengecewakan ketika Nabi masuk Halimatus Sa'diyah, sebelum Nabi balik berakal, ada juga yang mengatakan seperti itu. Sebelum Nabi dia angkat menjadi Rasul, ada juga yang mengatakan dada Nabi dibedah. Dan ketika Isra dan Mi'raj, ya bu, ada orang yang mengecewakan 5 bagaimana ketika sebelum Nabi nikah dengan Khadijah, ya bu, 5. Ada yang mengaitkan inilah 5 waktu salat yang hati kita harus selalu bersih. Jadi maknanya bu, kalau kaji-kaji tentang Isra dan Mi'raj, bakut dibedah dadu Nabi ku syariat. Jadi awak sebelum salat, sebelum ibadah, diberasiakan hati dulu. Kalau berasiah hati bu dalam ibadah khusyuk, tenang, tak doa mikir macam-macam dulu. Tapi kalau hati tak berasiah, iku awaslah fajar tu iku dalam sembahyang kan itu dah bu. Iku baca rune ya. Itu kalau hati tak berasiah. Bahkan kalau hati tidak berasiah, itu pengaruhnya bukan kebaikan dalam ibadah yang dilakukan, tapi keburukan yang muncul. Sudah itu syariatnya di awak diantaranya adalah sebelum sholat bersuci dulu. Kalau Nabi tadi dibedah, hati Nabi menjadi perintah sholat menghadap Allah. Kalau awak sebelum sholat, sebelum menghadap Allah,
lahir batin dibersihkan. Khusus lahir awak dengan wudu. Maka kalau wudu lai batu isbahul wudu anil makari, atau sempurnakanlah wudumu walaupun dalam keadaan dikebenci, itu akan mengampuni dosa seorang hamba. Dalam kitab yang Anatul Talibin dijelaskan, setiap anan wak basuh ko Bapak Ibu itu penghapus dosa awak. Bahkan kalau bisa awak berdoa, Allah mahfaz yadi an ma'asika, ya Allah apuilah dosa-dosa tangan ambo ya Allah. Ya Bu, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Ya Allah, putihkanlah wajah ambo ketika nanti di akhirat ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Ya Bu, setiap basuhan anggota tubuh aku itu adalah secara zahirnya, syariatnya adalah kita harus bersih menghadap Allah, apalai batin wa. Jadi Nabi itu yang dibedah itu yang diberhasilkan batin sebenarnya. Dan itu sebagai pelajaran bagi umat sebelum melakukan ibadah, hati dibersihkan terlebih dahulu. Jadi dengan kejadian seperti itu lagat takwi Halimah, iko yo ndak semarang orang yang rawat, yang jago, yang pelihara selama kodo. Ini adalah titipan dari Sang Pencipta. Ndak semarang orang. Sebab banyak kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi, keajaiban bahasa kininya yang menimpa Nabi yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Mulai dari kebunnya yang berkembang, ternaknya yang berkembang, awalnya badannya agak kurih, kini agak kapuak. Beda jo awak Bu, awak anak lampe, anak langsing ya tuh, kadang itu. Ya Bu, anak 3 dibaca cara dietnya kaji Bu. Kalau orang di Makkah sinan tu Bu, jangan cerita mau ke Bu, suksesnya suami itu kalau istrinya gak kuat. Ya Bu, tanda bahagia. Tapi kalau kuri ya bukan apa Bu ya. Itu cerita barangkali berkelakar dengan kawan. Halimatus Sa'diyah yang awalnya kuri bukan tekanan batin dari suami Bu, tapi memang keadaan. Keadaan yang membuat Halimatus Sa'diyah mode itu makan susah, anak-anak pun mode itu, suami pun mode itu. Kinilah ada Nabi Muhammad, alhamdulillah keberkahan sadonya. Awalnya bariknya barangkali 45 dah Bu, kini menjadi 65. Barangkali mah itu dah Bu. Suaminya pun mode itu ya. Akhirnya dek mencari keadaan Nabi Muhammad lah dibawa dek laki-laki tadi, kecilnya lah dioperasi, padahal salamualaikum Nabi Muhammad tak pernah berduto bagai dok. Nah, kini mengecek nama dia tu ambo di beda ada dua ambo tadi umi atau ete atau ante ya Bu ya. Dah, tapi Halimah akhirnya bisa tak mau dia tu dok. Wak baliklah nyoka bundanya je. Barangkali bundanya dah rindu jo Muhammad. Akhirnya dibalikkan Nabi Muhammad kepada Aminah binti Wahab atau ibunda beliau sendiri. Bersama dengan ibunda Nabi, Nabi Muhammad tidak lama waswuruhu, hanya lebih kurang 2 tahun bersama ibunda. Ya Bu, 2 tahun bersama ibunda Nabi, dah hingga datanglah masanya taraga nak mencari pusarwayah di Abwa atau hampir Madinah, dah antara Mekah dengan Madinah. Pai ke situ dah ditemani oleh seorang pembantu atau budak dari Abdullah namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ko nama asli beliau adalah Al-Barakah. Ya Bu, gelarnya Ummu Aiman. Nah, lah sampai di situlah ingin balik ke Makkah, rupanya tiba sakit, meninggal dikuburkan di situ. Dah, akhirnya Nabi menjadi anak yatim. Makanya Bapak Ibu, kecik Nabi tentang anak yatim, ana wakafilul yatim fil jannah. Saya dengan orang yang menjamin anak yatim atau menjaga anak yatim mudiku dalam surga. Dia tu Bu, dek Nabi merasukan ba'a jadi anak yatim. Ya Bu. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang yatim, Nabi Muhammad SAW sangat sayang. Sehingga pada suatu ketika datang hari raya Idul Fitri, ada seorang anak yang menangis di pojok sudut tempat mainan jo kawan-kawannya.
Lalu disamperin, didatangi oleh Nabi Muhammad, bakok menangi engkau, kawan-kawan engkau galak-galak. Ayah tak dole do, ama tak dole do. Urang bali baju rayo, awak tak do bali baju rayo. Bercucuran air mata Nabi mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak kecil ini. Kawannya bisa bali baju rayo, dibodinya tak bisa, dia ayah tak dole do. Ketika ayah hidup dulu, awak bermain di pundak ayah, awak digendong toilet, awak adalah ibundanya. Ibunda awak, kini tak do ibunda le, tak do ayah anda le. Dah. Sayang orang gaib dengan sayang selain orang gaib itu berbeda. Sayang kakek, nenek, cucu dibandingkan sayang amak, apa, jo anak itu berbeda. Tu makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan mengasuh itu dimiliki oleh ayah dan bunda, bukan oleh kakek dan nenek. Bukan apa bu ya. Banyak orang dengan kesibukan kerja yang mengasuh itu adalah neneknya. Ada yang mengasuh orang lain bagi dan lain sebagainya. Tidak masalah kalau keinginan seperti itu. Tapi yang lebih dekat itu adalah psikologi orang tua. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika hal itu terjadi, kecil Nabi karena yatim tadi, maukah engkau menjadikan kami, saya sebagai ayahmu, Rasulullah sebagai ibumu, Aisyah sebagai ibumu, saya sebagai ayahmu. Lalu saking gembiranya hati anak ini, kemudian Nabi membelikan pakaian untuk anak tersebut. Jadi itu makanya Nabi itu dengan anak yatim sangat sayang. Dan orang dikatakan mendustakan agama dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un, katikonya berani menghentak, menghardik, Maria atau memusuhi anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada awak merawat, menjaga anak yatim, ikut ibadah di sisi Allah. Boleh kalau anak yatim itu keluarga terdekat awak, anak adik, anak kakak, anak saudara awak, dan itu kategorinya anak yatim, wak jago, wak pelihara, wak berikan bantuan, wak bahagiakan hatinya. Itu adalah modal bagi Bapak Ibu kita sadonyo bahwa kita akan mengambil tiket bersama dengan Rasulullah fil jannah hakaza modikua kecil Nabi. Ya Bu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jam 7:30 tadi Bu ya. Barangkali itu kajiwa kini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan semakin mengkaji sejarah Nabi, semakin mengkaji kisah Nabi, semakin menumbuhkan kekuatan iman yang mendalam dari diri kita sebagai umat yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.